Part 12. Menyesakkan dada. Leo heran melihat wajah Rania yang kini menunjukkan kemarahan. Ia pun meraih tangannya, tetapi langsung ditepiskan. Ia makin tidak mengerti kenapa wanita itu bersikap demikian. Ia segera meraih ponselnya yang telah Rania taruh di tempat tidur. Leo melihat layar. Ternyata panggilan masuk sudah tidak ada. Kini, ia dihadapkan pada situasi yang sangat membingungkan. Ia ingin bertanya kepada Rania, tetapi melihat sikap sang istri yang tiba-tiba dingin, ia pun mengurungkan niat itu. Rania, anak bungsu yang kemauannya selalu dituruti orang tuanya. Leo pernah berbincang dengan sang ibu mertua seminggu sebelum acara pernikahannya berlangsung dengan Rania. Nia itu manja dan egois, tapi sebenarnya baik. Kamu harus sabar menghadapinya. Bu Farida mengungkapkan kebenaran tentang Rania kepada Leo. Iya tante, Leo janji akan berusaha mengerti dengan Rania. Leo memberikan jawaban dengan yakin kala itu. Satu hal lagi, menurut tante, kamu itu laki-laki beruntung yang mampu meluluhkan hatinya. Padahal selama ini, banyak pria yang berharap padanya, tapi dia selalu abaikan dengan alasan ingin fokus belajar. Sejak penjelasan Bu Farida saat itu, Leo berjanji akan memberikan yang terbaik untuk Rania. Ia berusaha untuk mengikuti permintaan wanita itu. Bagi Leo, Rania istri idaman yang telah menyerahkan segalanya untuknya. Sayang, besok jadwal kita cek ke dokter kan? Leo sengaja mengganti topik pembicaraan, walaupun sebenarnya ia sudah tahu jadwal pemeriksaan kandungan Rania besok sore. Kenapa? Kamu sibuk? Rania memberikan jawaban dengan nada ketus, lalu merebahkan tubuh. Enggak sayang, walaupun aku sibuk, aku pasti mengutamakan istriku. Leo meletakkan ponselnya di nakas, lalu memilih berbaring di samping istrinya. Kedengarannya romantis. Apa kamu seromantis ini pada wanita masa lalu kamu hingga dia tidak bisa berpaling? Leo sedikit terkejut mendengar pertanyaan Rania. Kok kamu nanyanya gitu? Pengen tahu aja. Pasti beda dong. Statusnya antara pacar dan istri. Iya beda. Kamu memang beda. Perbedaan itu yang membuat mantanmu susah move on. Mantan? Maksud kamu siapa sayang? Siapa lagi yang hubungin kamu tadi kalau bukan mantan? Mengaku kangen sama kamu. Hebat ya suamiku dikangenin cewek lain. Kenapa kamu menebak kalau dia mantanku? Tanya dirimu sendiri. Leo tidak berani bertanya lagi kepada Rania. Laki-laki itu memilih diam. Walaupun ia sudah berusaha membujuk sang istri, hasilnya tetap sama. Rania membelakangi dirinya dan sengaja menjaga jarak. Kata rindu yang Rania dengar di telepon tadi masih terngiang. Rania tidak pernah menyangka kalau wanita lain masih merindukan suaminya. Ia mengakui ketampanan Leo yang pasti menarik perhatian makhluk yang berjenis kelamin perempuan. Tetapi kali ini, ia merasa kalau seseorang yang menghubungi sang suami di telepon bukan sekadar kagum. Rania mencoba bersikap tenang karena mengingat dirinya yang kini sedang mengandung. Ia takut jika kesedihannya berpengaruh pada calon anaknya. Ia berusaha untuk lebih percaya kepada Leo, walaupun saat ini dirinya tidak ingin berdekatan dengan laki-laki tersebut. Sementara itu, Leo sangat tahu kalau Rania berusaha menghindarinya. Ia makin penasaran dengan panggilan masuk di ponselnya tadi. Setelah Rania mengangkat telepon, wanita itu menunjukkan sikap yang berbeda dari sebelumnya. Leo pun ingin mencari tahu siapa yang menelpon. Ia akan melakukannya besok. Leo menuruti kemauan Rania yang sengaja menjaga jarak darinya. Laki-laki itu tidak ingin berdebat dengannya. Ia berharap setelah terbangun besok pagi, Rania akan kembali berbicara kepadanya. Ia pun memilih untuk menuju alam mimpi. Leo terkejut setelah terbangun pagi ini. Ia tidak mendapati Rania di tempat tidur. Laki-laki itu pun mencarinya ke kamar mandi, tetapi tidak ada. Ia memilih keluar kamar dan berharap menemukan sang istri di dapur. Namun hasilnya tetap sama. Mas cari siapa?
Tanya Bisumi kepada Leo. Wanita tua itu heran melihat anak majikannya mondar-mandir di sekitar dapur dan kamar mandi. Bibi lihat nih ya. Leo pun balik bertanya kepada asisten rumah tangga tersebut. Mbak Nia di taman belakang, Mas. Leo langsung menuju tempat yang Bisumi sebutkan. Bisumi hanya tersenyum sembari menggeleng melihat Leo. Wanita tersebut merasa kalau anak majikannya itu terlalu mengkhawatirkan Rania. Ia terharu melihat perhatian yang Leo tunjukkan terhadap istrinya. Suasana pagi ini sangat cerah, tetapi tidak secerah hati Rania. Walaupun wanita itu sudah berusaha untuk lebih percaya kepada Leo, tetapi hati kecilnya masih tetap sakit mengingat perempuan yang telah menghubungi kontak suaminya tadi malam. Rania masih membayangkan kata rindu yang diucapkan oleh wanita yang menelpon ke ponsel Leo. Ia tidak pernah menduga bahwa pernikahannya yang baru seumur jagung kini telah membuatnya merasa tidak tenang. Ia takut jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Banyak kejadian aneh di luar sana yang sering Rania perhatikan. Ia juga pernah mendengar cerita tetangga Liza yang akhirnya berpisah karena adanya orang ketiga. Rania tidak sanggup membayangkan jika sampai hal itu terjadi, mengingat proses perkenalannya dengan Leo hingga mereka menikah termasuk sangat cepat. Rania belum mengenal karakter Leo sepenuhnya saat dirinya dipinang kala itu. Ia merasa terlalu cepat menyerahkan diri kepada sang suami. Ia tidak mengerti kenapa rasa kagum terhadap Leo langsung berubah menjadi cinta. "Kamu di sini, sayang?" Rania terkejut mendengar suara laki-laki yang baru ia pikirkan. "Iya," jawab Rania singkat. Leo pun langsung duduk di samping Rania yang kini bersantai di bangku taman. "Kamu masih marah?" tanya laki-laki itu kepada istrinya tersebut. "Marah kenapa?" Rania mencoba untuk bersikap tenang. Melihat Rania yang tidak bersikap dingin seperti tadi malam, Leo pun sangat bahagia. "Aku minta maaf." "Maaf untuk apa?" "Maaf untuk apa aja, asalkan kamu tidak menjaga jarak denganku." Rania hanya tersenyum. Ia pun mengalihkan pembicaraan. "Oh ya, setelah pulang dari klinik dokter Sarah nanti sore, tolong anterin aku ke rumah mama. Aku kangen." "Iya sayang." Leo meraih tangan Rania lalu menciumnya. "Aku ingin nginap di sana. Lagipun, papi dan mami sebentar lagi berangkat." "Nginap? Kenapa sayang?" Leo sedikit terkejut mendengar permintaan istrinya. Apa seorang anak gak berhak untuk merindukan orang tuanya? "Aku kangen papa, mama, dan Bang Azam. Kita bisa visian sayang." "Pokoknya aku mau nginap. Satu lagi, kamu gak perlu ikut. Aku ingin tidur sendiri di kamarku. Aku juga merindukan kamar itu." "Loh, kenapa seperti itu? Ini gak benar." Leo menunjukkan perubahan wajahnya. "Aku kasih kamu kebebasan untuk menghubungi wanita yang semalam mengaku kangen padamu." "Aku gak mau. Aku tetap ikut. Terserah. Tapi aku ingin tetap tidur sendiri di kamarku." Rania pun menjauhkan tangannya dari genggaman Leo. Ia memilih beranjak dari tempat itu menuju kamar. Ia mulai membenahi pakaian dan buku-buku yang akan dibawa ke rumah orang tuanya nanti sore. Ia ingin menenangkan diri selama beberapa hari di tempat tinggalnya sejak lahir. Sebenarnya, Rania tidak bermaksud untuk bersikap tidak peduli terhadap Leo, tetapi ia masih belum mampu menerima kenyataan kalau suaminya masih dirindukan wanita lain. Hatinya sangat sakit menerima kenyataan pahit itu. Sementara Leo masih terdiam di bangku taman belakang. Ia tidak mengerti dengan sikap yang Rania tunjukkan. Walaupun dirinya tahu sikap sang istri yang masih sangat manja dan egois, tetapi ia tidak menyangka kalau wanita itu memberikan keputusan yang menyakitkan. Leo bingung harus bagaimana mencegah kemauan Rania. Ia tidak tahu apa yang akan keluarga sang istri pikirkan nanti. Padahal selama ini, Pak Bagas dan Bu Farida selalu menganggap Leo sebagai suami idaman yang mampu membuat Rania bahagia. Tanpa terasa, air mata Leo jatuh membasahi pipi. Kini, laki-laki itu berubah menjadi sangat rapuh.
Ia merasa kalau dirinya telah gagal memberikan kebahagiaan untuk Rania. Terbukti sekarang, sang istri berusaha menjauh darinya. Leo sangat sedih mengingat keinginan Rania tadi. Leo tidak tahu kalau saat ini Rania juga menitikkan bening kristal dari matanya. Rania jauh lebih sedih karena wanita yang menghubungi Leo tadi malam sekarang kembali mengirim pesan. Kali ini, kalimat yang dikirim lebih menyakitkan dan menyesakkan dada. Apa isi pesan di ponsel Leo hingga membuat Rania sedih?